Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di pembelajaran TIK atau komputer. Nah, untuk minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai perintah home bagian kedua. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai menu insert ya, terutama di perintah saves. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya siswa dapat mengetahui fungsi dari saves. Oke. Nah, bagaimana cara pembuatan saves itu dan saves itu sendiri apa? Mari kita lihat video berikut ini. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah kita akan membahas menu insert pada bagian saves ya. Saves ya, bisa dilihat pada tampilannya ya. Oke, jadi saves itu kalau seklik maka dia ada beberapa macam seperti lines, rectangle, basic shape, kemudian ada block arrow, kemudian ada equation shape, ada flowchart, ada star and banner, dan ada callout ya. Jadi untuk shapes itu sendiri masing-masing sudah ada gambar pilihannya. Oke. Nah, untuk recent shape berarti shapes yang mungkin paling sering dipakai atau barusan dipakai ya. Nah, saya akan mencontohkan satu, misalnya kita membuat shapes berbentuk rectangle atau kotak seperti ini. Nah, pada saat diklik maka akan muncul tampilan menu-menu yang baru seperti ini. Nah, mungkin perlu pertegas sekali dulu ya. Ketika shapes itu dalam ukuran besar, dia tidak mempunyai tanda panah, sehingga ketika kita ingin memindahkannya, maka harus diklik tahan, baru digeser seperti ini. Tetapi ketika shapes itu dalam ukuran kecil, dia mempunyai tanda panah seperti yang kamu bisa lihat di layar. Nah, untuk memindahkan lebih gampangnya, kamu boleh klik tanda panahnya, kemudian kamu geser-geser seperti ini. Ya, sama saja. Oke, kita mulai dari menu yang pertama. Nah, untuk insert ini berarti dia yang gambar tadi, skip saja. Kemudian ada shape style. Nah, untuk shape style itu adalah style dari shapes yang sudah kita masukkan. Beberapa shape mungkin bisa saja stylenya berbeda ya. Jadi style ini sudah ada bawaan, tinggal apakah kita mau memakainya atau tidak. Misalnya seperti ini ya, atau misalnya seperti ini, atau misalnya seperti ini ya. Oke, nah kita lanjut. Yang kedua namanya adalah fill. Fill itu berarti isi dari shapes ya. Fill itu berarti isi dari shape ya. Dalam hal ini adalah warna. Jadi kalau kita ingin mengganti warnanya jadi biru, kita klik saja biru. Kalau ingin mengganti warnanya jadi hijau, kita klik saja warnanya hijau. Cukup jelas ya. Baik, kita lanjut, di bawahnya ada outline. Outline itu berarti garis tepi. Nah, garis tepi bawaan kita punya adalah warna orange ya. Kita bisa saja ganti ini menjadi hitam seperti ini, atau misalnya kita ganti menjadi warna merah seperti ini ya. Itu untuk outline. Oke. Terus di bawahnya ada teks. Nah, teks ini tidak aktif. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai isi di dalamnya. Nah, untuk mengisi teks, kita bisa klik ya shapes-nya, kemudian ada pilihan add text. Nah, tinggal diketikkan saja mau mengetik tulisan apa. Misalnya komputer. Dalam hal ini tulisannya cukup kecil ya, karena belum kita set tulisannya jadi besar. Nah, ketika teksnya sudah aktif, saya perbesar sedikit dulu lah ya tulisannya. Saya kembali masuk ke dalam edit text, kemudian saya kembali ke menu home, saya pilih ukurannya misalnya 24 seperti ini. Baik,
Jadi ini tulisannya sudah seperbesar. Sekarang kembali ke shapes-nya. Nah, di sini teksnya sudah aktif. Jadi teks itu bisa kita ganti. Misalnya mau di rata kiri, mau di rata kanan, atau di atas atau di bawah atau di tengah seperti ini. Ya, terserah kita. Kemudian di bawahnya ada text rotation, berarti bisa diputar sesuai dengan yang dihendaki. Dalam hal ini ada rotate all text 90 derajat. Kemudian saya kembalikan, ada rotate all text 270 derajat. Nah, ini kembali ke kita mau memakainya atau tidak ya. Lanjut di bawahnya ada warp text. Jadi warp text ini nanti kalau ada shape satu lagi baru bisa kelihatan. Contoh, insert shape lagi misalnya lingkaran ya. Jadi dalam hal ini saya memakai lingkaran ya. Nah, lanjut. Nah, misalnya warp text untuk lingkaran, saya menaruhnya di behind text, maka dia akan otomatis menjadi di belakangnya. Kalau seganti menjadi in front of text, maka dia akan di depannya. Sama juga untuk yang lain, cuma untuk yang lain ini harus ada teksnya. Saya inline with text berarti dia akan sejajar dengan teksnya. Square berarti dia akan di tengah-tengah. Type berarti dia akan di tengah-tengah dari tulisan juga ya. Stroke juga sama. Nanti kita akan contohkan ke teks ya. Dalam hal ini kita skip saja. Kemudian ada arrange. Arrange ini juga sama kurang lebih ya. Ada yang bring to front, sama kurang lebih dengan warp text tadi. Jadi bisa diatur mau bagaimana. Flip vertikal misalnya. Dalam hal ini tidak begitu nampak ya. Mungkin saya coba insert shape yang lain, misalnya segitiga. Nah, segitiga seperti ini. Arrange-nya misalnya kita buat rotate 90 derajat ya, seperti itu. Kemudian ada flip vertikal atau flip horizontal seperti ini, atau yang lainnya ya. Jadi bisa disesuaikan. Oke, misalnya di send to back berarti dia akan di belakangnya ya. Cukup jelas ya. Selanjutnya adalah size ya. Jadi kalau size ini dia untuk ukuran dari shape-nya tadi ya. Dalam hal ini masih inci, kalau kita ubah saja misalnya ini 5 ya. Enter. Nah, dia akan jauh lebih besar. Kalau ini kita buat misalnya 7, enter, dia akan lebih besar ya. Skip ini. Untuk terakhir alternate text, berarti ini menjelaskan tentang objek berdasarkan teks yang mungkin kita katakan untuk seseorang yang buta ya. Jadi ini saya tidak terlalu menjelaskan, saya skip saja. Oke. Setelah itu saya akan mencoba untuk membuat gambar penguin ya. Jadi ini saya delete saja semuanya. Saya delete, klik, delete, klik, delete ya. Oke. Jadi yang harus kita lakukan apa untuk membuat gambar penguin? Seperti berikut. Sudah lihat ya? Baik. Caranya adalah kita ke insert. Setelah itu kita pilih save. Nah, dalam hal ini kita buat matanya dulu ya. Jadi ada lingkaran. Saya perbesar sedikit. Kita buat matanya dulu. Kita buat oval. Seperti ini, oval seperti ini. Setelah itu saya tarik agak ke tengah. Nah, di sini saya akan buat fill-nya adalah warna putih. Kemudian outline-nya saya akan buat warna hitam. Ya. Setelah itu saya akan copy dengan fungsi yang ini. Jadi kita klik dulu. Nanti fungsi copy-nya ada di samping gunting atau cut. Jadi kita copy. Kemudian klik tahan, kita paste ya, kita geser satu lagi ke sini untuk membentuk matanya ya. Setelah itu kita bisa saja copy lagi, kemudian kita paste
kita tarik ya. Kita buat matanya yang di dalam agak bulat. Kita taruh di sini. Kemudian kita copy lagi. Kita paste lagi. Kita tarik dia kemari seperti ini kira-kira ya. Oke, nah ini kita akan kasih dia warna hitam ya, warna hitam. Ini juga kita kasih warna hitam seperti ini. Oke, nah untuk menambah supaya lebih menarik, kita copy lagi satu, kita paste, kita tarik kemari. Terus ini kita kasih fillnya warnanya putih. Kita kecilin sedikit. Kemudian kita taruh di sini. Nah, setelah itu ini di copy lagi. Baru di paste lagi. Kita tarik kemari. Oke, nah ini matanya sudah jadi ya. Untuk mata si penguin tadi. Setelah itu kita ambil salah satu, kita copy, kita paste, kita perbesar kurang lebih seperti ini ya. Terus kita ke arrange, kita buat dia send to back seperti ini ya, send to back. Nah untuk warnanya, fillnya kita buat dia warna putih ya. Kita buat dia warna putih. Ini sepertinya sedikit kebesaran, kecilin sedikit ya, seperti ini ya. Oke, bisa nampak ya. Oke. Nah, setelah itu kita coba buat satu lagi. Kita copy. Kemudian kita paste. Kita tarik lebih besar. Kira-kira seperti ini. Nah, terus ini kita kasih warnanya adalah hitam. Lalu kita di arrange, kita send to back seperti ini. Wah, ternyata kebesarannya. Oke, kira-kira seperti ini. Sudah pas ya. Nah, setelah itu kita buat shape yang baru. Shape yang baru kita ambil segitiga. Kita putar segitiganya seperti ini. Pakai yang di atas ya, yang lingkaran ada tanda putarnya. Kita kecilin. Kita kecilin dulu. Kita tarik kira-kira seperti ini. Tarik kemari. Kita kasih warnanya misalnya adalah orange atau kuning seperti ini. Outline-nya juga sama. Ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita taruh kaki dan tangannya. Nah, jadi kita bisa saja copy lagi, kita paste, kita kecilin untuk tangannya, kita buat fillnya warnanya putih ya. Nah, itu kita putar sedikit masuk seperti ini. Lalu di arrange kita buat send to back seperti ini. Kemudian kita copy kembali, kita paste kembali, kita taruh. Oke, kita taruh dia di ujung sini. Oke, kayak seperti itu. Baru kita arrange, boleh kita flip horizontal seperti ini. Kita tarik kembali kemari. Lalu di arrange kita set dia send to back seperti ini. Ya, bisa? Baik, lanjut. Ini kurang masuk, kurang terlalu keluar mungkin. Oke. Setelah itu kita copy lagi. Kita paste, kita putar dia sampai tidur untuk membuat kaki. Kita geser ke bawah. Nah, di sini kakinya kita isi dengan warna seperti mulutnya orange. Fillnya juga
orange ya tadi ya. Terus arrange-nya kita buat send to back seperti ini. Kemudian ininya juga sama, copy. Kemudian dipaste, ditarik kemari. Baru untuk arrange-nya kita set send to back seperti ini. Nah, untuk tangannya mungkin kita masukkan sedikit ke dalam ya. Agak turun seperti ini. Ini juga agak turun sedikit seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Ya, ini untuk mulutnya mungkin sedikit dikecilin ya. Terlalu besar. Terlalu besar, segeser agak naik juga. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kita sudah berhasil membuat penguin ya. Penguin sederhana untuk gambar yang dibuat dari shape ya. Seperti ini kira-kira. Oke. Anak-anak sudah lihat video tadi? Oke. Nah, untuk kesimpulan pembelajarannya adalah dengan menggunakan shapes ya, kamu sekalian bisa ya untuk membuat berbagai macam bentuk. Tadi kita sudah membuat penguin ya. Kedepannya mungkin bisa saja bentuk-bentuk yang lain, ataupun kamu bisa menggunakan shapes ini untuk keperluan yang lain. Misalnya dalam bidang matematika ya. Untuk minggu yang akan datang kita tetap akan menggunakan Microsoft Word ini untuk membuat proyek yang lain. Saya harapkan tetap stay di pembelajaran ini. Demikian pembelajaran TIK sampai di sini saja hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang dan tetap semangat.